Kakak putra tampil menggila dalam laga Timnas U17 Indonesia versus Guam. Arhan memborong 4 gol untuk membawa Garuda Asia unggul jauh 6-0. Timnas U17 Indonesia besutan Bima Sakti akan melawan Guam pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pada kualifikasi Piala Asia U17 2023, Indonesia masuk grup B bersama Uni Emirat Arab, UEA, Malaysia, Palestina, dan Guam. Di grup tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah dengan seluruh pertandingan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, tanpa penonton. Adapun 2 pertandingan grup B yang sudah digelar adalah Palestina versus Malaysia dan Uni Emirat Arab, UEA, versus Guam pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Hasil 2 laga tersebut adalah Malaysia menang 4-0 atas Palestina dan UEA melibas Guam dengan skor 9-0. Kini, Timnas U17 Indonesia akan mengawali kiprah di kualifikasi Piala U17 2023 dengan melawan Guam. Laga Timnas U17 Indonesia versus Guam diawali dengan mengheningkan cipta sebagai tanda duka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Garuda Asia, julukan Timnas U17 Indonesia, unggul cepat dalam waktu 11 menit melalui 2 gol Arhan Kakak putra. Arhan Kakak 2 kali menjebol gawang Guam masing-masing pada menit ke-8 dan 10. Pada menit ke-24, wasit menunjuk titik putih tanda penalti untuk Indonesia. Sebuah umpan silang Habil Abdillah Yafi mengenai tangan salah satu pemain Guam yang berada di dalam kotak terlarang. Arhan Kakak yang maju sebagai algojo penalti menjalankan tugasnya secara baik. Sepakan kaki kanan Arhan tak bisa dibendung kiper Guam. Arhan Kakak mencetak hat-trick sekaligus membuat Timnas U17 Indonesia unggul 3-0 atas Guam. Unggul 3 gol tak membuat anak asuh Bima Sakti mengendurkan serangan. Timnas U17 Indonesia bisa menambah 2 gol melalui aksi Muhammad Narendra Tegar pada menit ke-27 dan Rizky Afrisal menit ke-31. Arhan Kakak putra benar-benar menjadi momok lini belakang Guam pada malam ini. Pada menit ke-34, Arhan kembali mencatatkan namanya ke papan skor. Gol keempat Arhan tersebut membawa Indonesia unggul jauh 6-0 atas Guam. Dan Timnas menutup babak pertama dengan skor 7-0. Melihat 3 pemain yang jadi tumpuan dalam mencetak gol di skuad Timnas Indonesia U16 dan diprediksi bakal bawa Garuda tumbangkan Guam di kualifikasi Piala Asia. Pada Senin ini, 3 Oktober 2022, malam WIB nanti, para penggawa Timnas Indonesia U16 akan mengawali perjuangan mereka di babak kualifikasi Piala Asia U17 dengan menghadapi Guam di Stadion Pakansari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, duel Timnas Indonesia U17 versus Guam nyaris terancam batal menyusul awan duka yang tengah menyelimuti kancah sepak bola Indonesia usai insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Insiden kerusuhan ini terjadi selepas laga Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022, kemarin yang berakhir 3-2 untuk kemenangan tim tamu. Untungnya, kerusuhan ini tidak berdampak pada kegiatan Timnas Indonesia, di mana gelaran kualifikasi Piala Asia U17 yang digelar di Indonesia dipastikan tetap bergulir. Pada babak kualifikasi Piala Asia U17 ini, Timnas Indonesia bergabung bersama Guam, Uni Emirat Arab, UEA, Palestina dan Malaysia di grup B. Nama Timnas Guam sendiri masih cukup asing di telinga Indonesia, lantaran prestasi mereka yang kurang begitu menonjol di sepak bola internasional. Tercatat, skuad senior Guam saat ini sedang menempati peringkat 205 dari total 211 negara yang tergabung dalam FIFA. Secara di atas kertas, memang Guam dianggap sebagai lawan mudah buat Timnas Indonesia, namun pelatih Bima Sakti menilai semua pesaing di grup B tidak bisa dianggap remeh. Cafiatur Rizky. Nama pertama adalah Cafiatur Rizky. Pemain muda kelahiran Tangerang Selatan ini diprediksi bakal jadi tumpuan Timnas Indonesia U16 mengingat penampilan gemilangnya sepanjang Piala AFF U16 kemarin. Berposisi sebagai gelandang serang, Cafiatur Rizky berhasil mencetak 3 gol dari 5 pertandingan di Piala AFF U16 dan membawa Timnas Indonesia menjuarai turnamen tersebut. Nabil Ashura. Berikutnya adalah Nabil Ashura.
Striker masa depan timnas Indonesia setelah era Bagus Kahvi ini juga diprediksi bakal jadi momok menakutkan buat pertahanan Guam. Masih berusia 16 tahun, namun Nabil Ashura punya kecepatan sera kematangan dalam menyelesaikan sentuhan akhir di depan gawang. Terbukti, pada gelaran Piala AFF U16 kemarin dirinya sukses mengemas 4 gol dari 5 pertandingan dan menjadi top skor timnas pada ajang tersebut. Arhan Kaka. Terakhir adalah Arhan Kaka. Pemain yang memiliki nama serupa dengan legenda AC Milan, Ricardo Kaka, ini juga jadi bintang Garuda Asia yang diharapkan bisa berikan kemenangan atas Guam. Berposisi sebagai striker, pergerakan tanpa bola Arhan Kaka terbilang sangat berbahaya dan kerap menyulitkan pemain lawan. Bahkan di partai pembuka Piala AFF U16 kemarin, Arhan Kaka sukses membuat bek Filipina melakukan gol bunuh diri. Sebelum pada pertengahan babak pertama, Arhan Kaka turut catatkan nama di papan skor lewat gol cantiknya. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, secara resmi menyetop penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Guam dalam rangka kualifikasi Piala Asia U17 2023. Hal itu diutarakan langsung oleh Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI, Budiman Dalimunte kepada MNC Portal Indonesia. Dalam pernyataannya, Budiman Dalimunte mengatakan PSSI akan menyetop penjualan tiket laga tersebut. Selain itu, ia menyebut pertandingan bakal digelar tanpa penonton, imbas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sekadar informasi, sejatinya, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan menghadapi Guam. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja, pertandingan ini akan berlangsung di tengah suasana duka. Hal itu menyusul insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dan menyebabkan hilangnya 125 nyawa. Oleh sebab itu, Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI, Budiman Dalimunte, menyebut jika penjualan tiket secara online telah dihentikan. Pasalnya, Indonesia tengah berduka. Tidak hanya itu, tiket yang sudah terlanjur telah dibeli, uangnya akan dikembalikan oleh panitia. Dengan begitu, pertandingan akan berlangsung tanpa ada penonton yang hadir. Besok tidak ada penjualan tiket. Bagi yang sudah membeli tiket kemarin dan hari ini, insya Allah, akan dikembalikan uang pembelian tiketnya. Sepak bola Indonesia berduka, kata Budiman kepada MNC Portal